Dengan kasih yang telah menerima kita itu Bapak Ibu, kita dipanggil sebagai orang tua yang tidak sempurna untuk membagikan kasih Allah yang sempurna ini kepada anak-anak kita. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya? Ya, tadi mungkin ada yang agak terlambat datang ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya, siapa di sini yang punya anak? Boleh lihat kiri kanannya. Siapa yang punya anak? Boleh melambaikan tangan. Ya. Siapa yang punya cucu? Boleh melambaikan tangan. Siapa yang punya menantu? Ya. Silakan lambaikan tangannya supaya dilihat teman-teman yang lain. Ya. Siapa yang punya keponakan? Ya, bisa lihat kiri kanannya. Ya. Bapak Ibu, selama 2 minggu ini gereja mengajak kita memikirkan satu hal yang saya katakan sesuatu yang sangat pribadi dan tentunya menyentuh hati setiap kita, karena apa yang kita bicarakan selama 2 minggu ini adalah sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Ya, sebagai keluarga. Kita bersyukur melalui pengajaran firman Tuhan pada minggu lalu kita diingatkan, kita bersyukur kita punya orang tua yang telah mendidik, membesarkan kita. Namun kita juga diingatkan melalui firman Tuhan yang minggu kemarin, bahwa orang tua yang kita miliki bukanlah orang tua yang sempurna. Mereka adalah orang tua yang tidak sempurna. Bahkan mungkin ada banyak kelemahan, kekurangan yang ada di sana sini di dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas memberitahukan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menghormati mereka, untuk menjaga mereka, untuk memelihara mereka, untuk merawat mereka sesuai dengan perintah Tuhan kepada setiap kita. Dan bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu My Imperfect Children, anak-anakku yang tidak sempurna. Tadi saya katakan di awal bahwa tema ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh hati setiap kita, terutama tadi yang sudah angkat tangan. Kita sebagai orang tua, ya, diberi gelar sebagai orang tua. Ada di antara kita yang sudah menjadi mertua, ya. Ada di antara kita sudah menjadi kakek dan nenek, dan saya tahu ada beberapa di antara kita mungkin sudah menjadi, kalau punya cicit namanya apa? Kalau akong, ama, kalau punya cicit biasa disebut apa? Taima, taikong, ya. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur memiliki gelar-gelar seperti itu dan Tuhan menganugerahkan anak-anak kepada kita. Dan saya katakan di sini bahwa tema yang kita bicarakan hari ini adalah sebuah tema yang boleh merupakan pergumulan banyak orang tua pada umumnya. Dalam pengalaman pelayanan hampir 26 tahun ini, ya, saya mendampingi orang-orang tua, mulai dari orang tua pasangan muda sampai yang sudah tua. Saya seringkali mendengarkan mereka berkata, Muse atau Cuantau atau Pak Alex, kenapa ya anak saya tidak seperti anaknya, seperti anak orang lain. Ada juga yang mengatakan, kenapa yang menantu saya tidak seperti menantunya orang lain. Ada juga mengatakan, Pak Alex, kenapa ponaan saya tidak seperti ponaan yang lain. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, pergumulan setiap orang tua adalah gambaran ideal tentang anak yang sempurna. Namun realitanya tidak ada anak yang sempurna. Seperti minggu lalu kita juga belajar, banyak anak-anak merindukan, mengharapkan punya orang tua yang sempurna. Tetapi dalam realita hidupnya tidak ada orang tua yang sempurna. Dan hari ini di dalam tema anak-anakku yang tidak sempurna, kita juga mau memahami satu kebenaran. Kita sebagai orang tua punya harapan dan kerinduan tentang anak yang ideal, yang sempurna. Namun kita diberitahukan tidak ada anak yang sempurna. Betul atau tidak Bapak Ibu? Banyak yang senyum-senyum, banyak yang tidak berani jawab. Ya, dan kalau kita mau jujur lebih dalam, kita juga sebagai orang tua tidak ada yang sempurna. Amin. Yang sempurna cuman Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema khotbah hari ini disampaikan bukan untuk menghakimi
Dan saya juga harap melalui khotbah hari ini yang hadir bersama dengan suami dan istri jangan saling menyalahkan setelah khotbah ini. Ya, jangan ya. Atau kita hadir dengan mertua atau dengan menantu, dengan cucu kita, jangan saling menyalahkan. Ya. Tapi melalui tema khotbah hari ini saya mau mengajak kita kembali melihat panggilan yang begitu mulia yang diberikan bagi kita untuk mengingat kembali akan panggilan kita sebagai orang tua, sebagai mertua di dalam Kristus, sebagai om, sebagai tante di dalam Kristus. Ya. Yang kedua, melalui khotbah hari ini, selain mengingatkan kembali akan panggilan kita sebagai orang tua yang menjadi dasar dan kekuatan kita, sebagai orang tua yang tidak sempurna, belajar mengasihi anak yang tidak sempurna. Yang kedua, wujudnya apa? Melalui khotbah ini saya mau mengajak kita sama-sama memikirkan bagaimana kita belajar menerima dan mengasihi anak-anak kita secara utuh. Ya, artinya bukan waktu dia baik kita mengasihi, waktu dia kuai-kuai kita mengasihi, waktu dia tidak kuai-kuai kita tidak mengasihi lagi, tidak. Secara utuh. Dan dikatakan dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Dan tentunya juga melalui khotbah hari ini saya rindu mengingatkan setiap kita. Ingat, anak-anak bukan sepenuhnya milik kita, tapi itu adalah titipan Tuhan yang perlu diarahkan sesuai dengan bukan maunya kita, karena bukan milik kita, tapi sesuai dengan maunya Tuhan, karena itu adalah titipan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan memulai pembahasan ini dengan sebuah kisah inspiratif yang saya dapatkan, yaitu seorang ibu yang bernama Sarah dan anaknya Ben. Dikisahkan Bapak Ibu, sejak kecil Ben adalah seorang yang sangat aktif. Anak yang sangat aktif, susah diatur, ya kira-kira begitu. Ya, dia adalah seorang yang anak yang sangat aktif, dikatakan cenderung impulsif. Maunya apa dia selalu ya. Dia susah diatur dan dia selalu melakukan dia sangat impulsif dan dikatakan sering membuat kekacauan. Di satu sisi Sarah ibunya adalah seorang yang begitu rapi dan begitu terstruktur. Bapak Ibu bisa bayangkan dua orang ini, ibu dan anak dengan kondisi atau dengan karakter yang begitu bersebelahan atau bertolak belakang. Makanya sehingga dikatakan seringkali terjadi konflik antara ibu dan anak. Ben sering membuat Sarah, mamanya ini merasa frustasi. Mainannya berserakan, kalau main tidak pernah mau mengatur kembali. Di dalam sekolah, begitu dia masuk sekolah, dia seringkali lupa kerja PR-nya. Ada beberapa kali malam-malam jam 11, jam 12 malam baru dia ngomong, "Mama, saya ada PR besok yang harus dikumpul." Bisa bayangkan bagaimana paniknya mamanya. Pernah juga sudah mau pergi sekolah baru dia kasih tahu mamanya ada PR-nya. Banyak yang senyum-senyum, mungkin itu pergumulan kita. Bahkan dikatakan si Ben yang impulsif itu dikatakan begitu pulang sekolah seringkali ya baju sekolahnya itu ada coret sana, coret sini, bintik sana, bintik sini. Di dalam hal menghadapi kondisi Ben yang seperti itu, Sarah seringkali membandingkan Ben dengan anak-anak teman-temannya yang selalu terlihat lebih tenang dan patuh. Si Sarah ini berupaya dengan berbagai cara mendisiplin anaknya Ben ini, mulai dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar, namun dia tidak berhasil. Suatu hari setelah insiden Ben menumpahkan sebotol cat di karpet baru yang dibeli oleh Sarah. Sarah menjadi sangat marah. Di dalam kemarahan itu dia berpikir, kenapa ya Ben tidak seperti anak-anak yang lain? Saya sudah berusaha untuk ini dan itu. Dan bukankah Ben tidak tahu bahwa saya mamanya ini begitu mengasihi dia? Tapi jujur saya berkata, saya merasa saya adalah seorang ibu yang gagal. Saya sudah mengupayakan ini dan itu, tapi Ben tidak mengerti akan hal itu. Dalam kondisi yang frustasi dan penuh keputusasaan itu,
Sarah berdoa kepada Tuhan sambil mencucurkan air mata. Dia berdoa, dia mengungkapkan, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sambil dia berdoa, tiba-tiba terlintas di dalam pikirannya atau benaknya ada satu ayat Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata ini betul-betul seperti satu pukulan telak bagi Sarah. Selama ini dia mengingat bagaimana dia membesarkan Ben pada waktu kecil. Tidak ada tuntutan sana sini, dia melihat Ben begitu menarik sekali. Dia melihat dan membimbing Ben ini mulai dari kecil. Dia melihat bagaimana anak ini merupakan satu karunia yang begitu besar di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun Bapak Ibu, setelah Ben lebih besar, ada banyak tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Sarah. Dia mulai sadar itu menjadi problem bagi dia. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Sarah mulai melihat Ben bukan lagi satu masalah. Tetapi dia belajar melihat Ben sebagai ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib dengan segala keunikan dan karakternya. Dia ingat sekali pada waktu kecil begitu Ben melakukan satu hal yang membuat mereka bisa tertawa. Ya, karena karakter dan keunikannya itu. Sarah sadar, tugasnya bukan mengubah Ben seperti apa yang dia inginkan. Tetapi dia harus mengarahkan Ben sesuai dengan potensi dan rancangan Tuhan bagi Ben yang terindah dan terbaik. Bapak Ibu, menarik sekali, sejak saat itu Sarah mulai mengubah pendekatannya. Dia mulai melihat di balik perilaku impulsif Ben ada semangat petualangan dan kreativitas di dalamnya. Bapak Ibu, dia mulai menemukan cara yang tepat untuk mengarahkan energi Ben yang begitu berkelebihan ke arah-arah yang positif. Seperti seni dan olahraga. Namun Bapak Ibu, bukan berarti Sarah berhenti mengoreksi atau mendisiplin. Kalau dulu sebelumnya dia mendisiplin atau mengoreksi Ben ini berdasarkan kefrustrasian dan kemarahannya. Setelah dia mengerti kebenaran ini, Sarah mulai mendisiplin Ben dengan kasih dan pengertian. Perlahan tapi pasti hubungan mereka semakin kuat Bapak Ibu. Dan Ben tumbuh menjadi seorang remaja yang kreatif dan penuh semangat. Meskipun dengan beberapa ketidaksempurnaan. Tapi ingat, itu membuatnya unik. Bapak Ibu, kisah inspiratif ini mengajarkan kita bahwa pengikat kuat tentang kasih Kristus yang luar biasa itu harus hidup di dalam keluarga kita. Itu yang pertama, ya. Bahwa kisah ini mengingatkan kepada kita perlu ada kasih Kristus yang luar biasa itu. Harus kita hidupi di dalam keluarga kita. Dan melalui kisah ini saya mau mengajak kita memikirkan tadi hal-hal yang kita mau bicarakan. Bagaimana kita sebagai orang tua yang tidak sempurna belajar mengasihi anak-anak kita yang tidak sempurna. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu sadar selalu bahwa identitas kita sebagai orang tua atau panggilan kita sebagai orang tua di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendapat gelar ayah, ibu, kakek, nenek, ya, om, tante, identitas fundamental kita adalah anak-anak Allah. Setiap kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, ditebus dan disempurnakan di dalam Kristus. Ini berarti Bapak Ibu, sebagai orang tua Kristen, cara kita memandang dan berinteraksi dengan anak-anak kita harus berakar pada kasih dan hikmat Kristus. Bukan kemampuan kita, bukan pengalaman kita, bukan buku yang kita baca, kita menerapkan prinsip-prinsip itu saja. Tetapi
Kita harus memandang dan berinteraksi dengan mereka berdasarkan kasih Kristus yang telah menjamah, memelihara, menerima kita apa adanya. Dan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kita membimbing, mengasihi anak-anak kita. Kita tidak perlu sempurna untuk menjadi orang tua yang baik, Bapak Ibu. Karena kesempurnaan kita ada di dalam Kristus. Kristuslah yang sempurna itu akan memperlengkapi segala kelemahan kekurangan kita untuk boleh mengasihi dan mendidik anak kita dengan baik. Bapak Ibu, sebagai orang tua kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Bapa surgawi yang menerima kita apa adanya sekalipun kita tidak sempurna. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita melakukan ini dan itu untuk Dia. Tuhan tidak mengasihi kita berdasarkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita. Tapi Tuhan mengasihi kita justru di tengah-tengah segala keterbatasan kita, ketidaksempurnaan kita. Dan dengan kasih yang telah menerima kita itu Bapak Ibu, kita dipanggil sebagai orang tua yang tidak sempurna untuk membagikan kasih Allah yang sempurna ini kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seorang yang bernama C.S. Lewis pernah berkata demikian. Pekerjaan yang paling penting di dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Kemudian dikatakan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan sesama kita yang paling dekat adalah anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu, jika kita ingin mengasihi anak-anak kita dengan benar, kita harus terlebih dahulu belajar mengasihi Allah. Dan membiarkan kasih Allah yang kita sudah terima dan alami itu mengalir keluar dari diri kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Allah yang ada di dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk mengasihi anak-anak kita yang notabene penuh dengan ketidaksempurnaan. Ya, itu yang pertama. Jadi bagaimana kita mengasihi mereka, kita harus menyadari akan panggilan kita. Dan ingat, sumber kekuatan kita bukan karena kita mampu, tapi kasih Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita mungkin bertanya bagaimana caranya kita mengasihi anak kita dengan cara yang benar. Di sini poin kedua mengingatkan kepada kita mengasihi anak kita dengan benar dengan cara bagaimana? Belajar menerima dan mengasihi anak-anak kita secara utuh dalam ketidaksempurnaan mereka. Bapak Ibu, seringkali tanpa sadar kita memproyeksikan harapan dan impian kita sendiri kepada anak-anak kita. Dikatakan kita ingin menjadikan anak-anak kita atau mereka itu menjadi mini-me atau miniaturnya saya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita rindu sekali waktu mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa sama dengan kita. Atau minimal Bapak Ibu, kalau tidak seperti itu seringkali kita mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang dulu kita gagal. Kalau dulu kita tidak sempat les ini, waktu kita punya anak kita mau anak ini les seperti yang kita mau. Betul enggak? Ya banyak yang senyum-senyum. Kalau dulu kita bercita-cita jadi dokter tapi kita tidak sempat jadi dokter, begitu ada anak kita, kita mau mengarahkan dia jadi dokter. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu seringkali harapan impian kita sendiri kita ini berikan kepada anak kita sehingga dia menjadi miniatur. Atau apa yang dulu saya cita-citakan tidak sempat terjadi, itu saya mau terjadi di dalam kehidupan anak-anak saya. Tapi Alkitab dengan jelas dan tegas memberitahukan bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik. Diciptakan dengan keunikan dan puja tujuan ilahi di dalam hidupnya. Apa artinya menerima anak secara utuh? Saudara, menerima anak secara utuh artinya mari kita melihat anak kita melalui lensa kasih Tuhan. Itu berarti melihat potensi ilahi di balik setiap, dalam tanda kutip, kekurangan anak-anak kita di mata dunia. Bapak Ibu, mungkin anak kita ini lambat belajar.
Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita melihat bahwa sekalipun anak kita lambat mengajar, mungkin ia memiliki hati yang sangat empati. Dalam pengalaman pelayanan saya seringkali menjumpai ada anak-anak yang memang tidak terlalu tinggi IQ-nya. Tetapi waktu mamanya sulit, papanya sedih, anak-anak lain tidak pernah perhatikan orang tua ini. Tapi anak ini yang datang, peka dan peduli. Mungkin dia lambat belajar Bapak Ibu, tapi mungkin dia memiliki hati yang sangat empati. Saudara, mungkin kita juga melihat ada anak-anak yang sulit diatur. Tapi pernahkah kita melihat bahwa di balik anak yang sulit diatur itu mungkin dia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Bapak Ibu, menerima anak kita apa adanya artinya kita harus melihat mereka seperti Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kita untuk melihat mereka. Yaitu apa Bapak Ibu? Mazmur 139 ayat 14 tadi katakan apa? Mereka adalah anak-anak yang dahsyat dan ajaib. Kemudian Bapak Ibu, apa artinya mengasihi anak secara utuh? Mengasihi anak secara utuh berarti mengasihi tanpa syarat. Mengasihi anak bukan hanya waktu dia lucu-lucunya, waktu masih kecil, sudah gede dengar-dengaran, sudah besar mengasihi kita sebagai orang tua, bahwa kita pergi jalan-jalan, bahwa kita pergi lihat negara lain, pergi lihat dunia lain, ya kira-kira begitu ya, kemana gitu, itu baru kita mengasihi dia. Tapi mengasihi anak secara utuh artinya mengasihi bahkan di tengah-tengah dia membuat kita kecewa. Bahkan di tengah-tengah membuat kita, hidup kita jadi kacau. Bahkan di tengah-tengah pada saat dia melakukan kesalahan ini dan itu. Mengasihi tanpa syarat artinya apapun kondisinya kita tetap mengasihi dia. Saudara, menarik sekali seorang teolog pernah berkata begini Bapak Ibu. Allah membenci dosa kita, tapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Saya pernah mendengar seorang tua berkata kepada anaknya, apapun yang kamu lakukan, bahkan mungkin kamu mengecewakan engkau, saya tetap mengasihi engkau. Karena Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Saya juga mau belajar menerima engkau, mengasihi engkau, apapun kondisimu. Bapak Ibu, mengasihi anak secara utuh artinya mengasihi mereka tanpa syarat. Namun Bapak Ibu, jangan juga kita salah bahwa mengasihi tanpa syarat artinya tidak perlu disiplin. Tidak. Anak-anak tetap harus didisiplin. Bahkan Alkitab dengan jelas dan tegas memberitahukan anak-anak perlu dididik dengan rotan. Mungkin hari ini banyak orang tua tidak pakai rotan lagi Bapak Ibu ya. Tetap perlu dididik, tapi sekali lagi seperti yang tadi, bukan karena kita marah, kita stres, kita frustasi, menumpahkan kita punya kemarahan sama anak kita. Tapi lakukan disiplin itu karena kita mengasihi dia. Itu. Kadang-kadang anak-anak kalau dikasih tahu, kenapa sih Dedi begitu, kenapa sih? Ya, saudara, saya belajar mengatakan, kalau kamu bukan anak saya, tidak mungkin saya akan ngomong. Saya ngomong ini karena saya mengasihi engkau. Bapak Ibu, kita tetap boleh melakukan disiplin, tapi disiplin itu harus didasari oleh kasih. Sehingga dikatakan pada waktu kita menggunakan disiplin yang didasari oleh kasih, itu akan membentuk karakter-karakter yang baik dari anak-anak kita. Ingat, disiplin bukan untuk menghukum, tapi disiplin untuk kebaikan anak-anak kita. Seorang ikon pendidikan anak yang bernama Fred Rogers pernah berkata begini Bapak Ibu. Pemberian terbesar yang kau bisa berikan kepada anakmu adalah dirimu sendiri. Sudah, ini suatu perkataan yang luar biasa. Kadang-kadang jujur kita sebagai orang tua, kita rasa kalau sudah kasih sekolah yang terbaik, kasih mobil terbaru, ya. Apalagi kita pestakan nanti waktu dia menikah, satu pesta yang spektakuler. Kita rasa itu yang paling baik. Saudara, waktu saya baca bagian ini saya diingatkan kembali. Pemberian terbesar yang kita boleh berikan kepada anak kita bukan itu semua, tetapi diri kita sendiri. Amin.
Saya waktu dulu sering antar anak saya ke sekolah, ya. Banyak orang tua, ya kalau kayak di Surabaya, seringkali tidak diantar lagi sama orang tua, seringkali yang antar sopir. Bahkan beberapa di antara mereka saya tahu ada yang datang ke sekolah dengan bodyguard, bajunya ya bodyguard gitu ya, terus dengan suster. Tapi Bapak Ibu, seringkali anak saya berkata waktu itu, "Dad, kenapa kita tidak punya suster? Kenapa kita tidak punya bodyguard?" Saya dengan istri ngomong, susternya ya kami berdua ya. Betul enggak? Setiap kali ulang tahun, mereka ulang tahun di tempat yang wah pokoknya bagus sekali. Tapi yang datang cuma suster. Jadi kartu kreditnya dititip ke suster, suster yang gesek. Orang tua tidak pernah datang. Saya tanya anak saya, kamu lebih suka diantar suster atau diantar Dedi sama Mami? Dia bilang Dedi sama Mami. Bapak Ibu, pemberian terbesar kita kepada anak kita adalah diri kita sendiri. Amin. Nah di sini dikatakan dan dari bagian diri kita yang paling berharga itu apa? Adalah kasih yang menerima anak kita apa adanya dan melihat mereka melampaui segala kelemahan dan kekurangan mereka. Kemudian ada satu kalimat yang mengatakan begini Bapak Ibu, ketika anak merasa dicintai apa adanya, mereka akan memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka yang otentik apa adanya. Dan dikatakan anak-anak yang kita cintai apa adanya itu bisa mengembangkan atau mengeksplorasi potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada dia dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar dari kisah tadi, yang juga merupakan kerinduan kita untuk diingatkan kembali, bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang perlu diarahkan dengan tujuan ilahi. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar istilah membesarkan anak. Ini seringkali dimaknai hanya sekedar mencukupi kebutuhan materi. Misalnya makanan yang baik, yang sehat, ya. Kemudian membesarkan anak seringkali dikaitkan dengan kasih pakaian yang pantas. Kemudian punya tempat tinggal yang baik. Dan tidak kalah penting, seringkali orang tua pasti mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa membesarkan anak bukan hanya sekedar itu. Membesarkan anak ya bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat materi. Tapi membesarkan anak itu juga memiliki faktor atau sisi yang lain. Ya, dikatakan di sini sebenarnya membesarkan anak juga mencakup, mengasuh dan mengarahkan mereka sesuai dengan maksud Tuhan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan didiklah, kalau dalam bahasa LAI orang muda, sebagai dalam bahasa aslinya anak-anak. Didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu, kata didiklah di sini bukan hanya berbicara tentang pengajaran akademis, tetapi juga mendidik di sini memiliki pengertian pembentukan karakter. Juga berbicara tentang penanaman nilai-nilai kebenaran. Bagaimana kita mengajarkan Christian worldview di dalam pandangan anak-anak di dalam kehidupannya. Memiliki nilai-nilai Kristiani, nilai kebenaran di dalam hidupnya, menjalani hidup ini. Dan dikatakan mendidik anak itu juga berbicara tentang mengarahkan hidup dan hati mereka kepada Tuhan. Apa artinya mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan? Hari ini saya mau mengajak kita dimana ada dua pengertian kata mengarahkan mereka kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mengarahkan anak-anak kepada Tuhan itu artinya kita sedang menanamkan iman kepada anak-anak kita. Kita bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran Alkitabiah dalam hati anak-anak kita. Ini berarti kita mengajarkan mereka tentang siapa itu Yesus Kristus. Anak mengenal Allah bukan lewat sekolah minggu yang pertama, bukan lewat gereja yang pertama, bukan lewat sekolah Kristen yang pertama. Tetapi anak mengerti, memahami siapa Allah itu mulai justru dari kehidupan kita sebagai orang tua Kristen.
Dan panggilan yang Tuhan berikan bukan kepada sekolah Kristen semata-mata, bukan kepada sekolah minggu semata-mata. Panggilan untuk memperkenalkan anak kepada Tuhan adalah panggilan setiap orang tua yang dititipkan anak yang dengan maksud dan tujuan yang mulia itu kepada kita. Mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita. Mengajarkan tentang kasih Tuhan. Mengajarkan tentang dosa. Mengajarkan tentang pengampunan. Dan yang tidak kalah penting mengajarkan tentang hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Di sana saya menuliskan begini Bapak Ibu. Ingat, iman tidak bisa diturunkan secara otomatis. Kalau kita Kristen, anak kita otomatis Kristen, itu tidak. Menarik sekali kalau kita perhatikan kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah. Khususnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Bagaimana iman itu diturunkan atau ditanamkan melalui perkataan dan teladan hidup. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Kalau kamu duduk di sana ngomong tentang firman Tuhan. Kalau kamu di mobil, kalau kamu dimanapun kau berada, waktu kamu rekreasi, waktu kamu apa, ngomong semua, kaitkan itu semua dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua bukan hanya ngomong doang, tapi harus kita teladankan. Bagaimana kita menyatakan Tuhan di dalam bisnis kita? Anak-anak melihat enggak? Ada Tuhan enggak di kantor kita? Ada campur tangan Tuhan enggak di dalam kehidupan kita? Salah satu hal mungkin kita bisa pernah berkata, hari ini kita bisa rekreasi, papa bisa cuti, mama bisa datang, kita punya keuangan yang cukup untuk pergi berlibur ke sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Atau kita sering berkata, ini karena papamu. Kalau papamu tidak kuat cari uang, kamu tidak mungkin pergi. Pernahkah kita melibatkan Tuhan? Menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga anak-anak kita boleh melihat ada Tuhan di bisnismu. Ada Tuhan di dalam pekerjaanmu. Ada Tuhan di kantormu. Ya, jangan sampai kita di rumah, di gereja begitu baik. Tapi di luar berbalik 180 derajat. Seharusnya dimanapun kita berada, anak-anak kita bisa melihat ada Tuhan di hidup orang tuaku. Amin. Memperkatakan firman itu dan menghidupi firman itu. Ya, menarik sekali Bapak Ibu. Dan itu menjadi dasar dan fondasi yang kuat bagi anak-anak kita menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Apa artinya mengarahkan? Mengarahkan juga bisa memiliki pengertian menanamkan tujuan. Kita tidak hanya membesarkan anak tanpa arah, kita harus membantu mereka menemukan tujuan hidup mereka dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu, setiap anak kita memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda. Tugas kita adalah membantu mereka mengenali dan mengembangkan talenta dan karunia mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk papanya, bukan untuk mamanya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini bukan bagaimana menjadikan anak kita sesuai dengan impian kita, tapi bagaimana kita menjadikan anak kita sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, ya, menjadi orang tua saya katakan adalah satu perjalanan yang indah, penuh suka dan duka, tapi juga penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, akan ada hari-hari di mana kita merasa lelah. Kita merasa tidak berdaya. Dan mungkin kita bisa sekali merasa gagal menjadi orang tua. Gagal menjadi mertua. Gagal ya menjadi orang tua. Anak-anak kita dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan mereka. Perhatikan kalimat ini. Akan terus menguji kesabaran dan kasih kita kepada mereka. Kita jangan ngomong kalau anak sudah gede tidak ada lagi. Enggak Bapak Ibu. Anak yang sudah punya cucu masih bisa menyusahkan orang tuanya enggak? Bisa sekali. Saya pernah menemukan ada orang yang sudah punya cucu, ya, berarti mamanya cicit, ya. Dia sudah punya cucu tapi menyusahkan kembali mamanya. Bapak Ibu, perjalanan keluarga adalah sesuatu yang menjadi orang tua itu indah, tapi juga penuh tantangan. Ya, tadi saya katakan akan ada terus
Ya, di mana anak-anak kita yang tidak sempurna itu akan menguji kesabaran dan kasih kita. Namun saya mengakhiri dengan closing statement, ingat kembali pesan khotbah hari ini. Yang memampukan kita boleh mengasihi anak kita dalam ketidaksempurnanya kalau kita sadar akan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Dan kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk mengekspresikan kasih itu kepada anak-anak kita. Bukan kita yang kuat, tapi Tuhan yang kuat. Yang kedua, kita mengasihi mereka dengan cara bagaimana tadi kita diingatkan, terimalah dan kasihilah anak-anak kita secara utuh. Dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan mereka. Ingat, mereka adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan yang ketiga tadi kita belajar, kalau kita mengasihi mereka, mari kita mengarahkan mereka sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tanamkan iman dan bantu mereka menemukan tujuan hidup mereka dalam Kristus. Ingat, jangan membesarkan mereka seperti maunya kita, tapi seperti maunya Tuhan. Jangan hanya membesarkan fisik mereka saja, tapi kita perlu membesarkan, membimbing mereka bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka. Dan Bapak Ibu, saya berdoa, kiranya kasih Kristus yang sempurna itu memenuhi hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat mengasihi anak-anak kita yang tidak sempurna itu dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Saya rindu sekali Bapak Ibu yang datang suami istri boleh bergandengan tangan, kita akan berdoa. Kalau Bapak Ibu datang dengan menantunya boleh duduk sambil bergandengan dengan menantunya. Kalau Bapak Ibu datang dengan anak-anak, kalian boleh saling berpelukan gini ya, merangkul gitu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, silakan. Silakan, Bapak Ibu yang datang dengan keluarga, kita boleh bergandengan tangan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa.